hidup menggunakan kuesioner SF36 pada responden pekerja pariwisata yang pernah terdampak COVID-19. Sebelum itu, kenalin dulu ya anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Suputra NIM 037. Kedua, Anggita Putri NIM 038. Yang ketiga, Ani Susila NIM 039. Yang terakhir, Kade Anita NIM 040. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kualitas hidup. Kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life merupakan persepsi individu yang dilihat dari posisi kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai, di mana individu hidup memiliki tujuan, harapan, standarisasi, dan rasa kekhawatiran. Hal ini berpengaruh pada tingkat kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kepuasan, hubungan sosial, dan hubungan dengan lingkungan. Adapun kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan kuesioner SF36 atau Short Form 36. Ini merupakan instrumen baku yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup seseorang dan digunakan secara luas untuk mengukur berbagai macam penyakit. Adapun hasil dari kuesioner SF36 ini merupakan nilai skor yang digunakan untuk menentukan kualitas hidup seseorang. Berikut adalah 36 pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner SF36 yang digunakan untuk mengumpulkan data. Mau tahu keseruan kita dalam mengumpulkan data? Yuk ikutin terus! Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan metode interview, di mana metode interview ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode yang lainnya, yaitu didapatkan respon yang lebih maksimal, item yang hilang dapat diminimalisir, dan kesalahan atau salah pengertian dapat diminimalisir. Berikut adalah hasil uji validitas yang dilakukan per masing-masing domain. Instrumen dikatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel, di mana jumlah responden yang digunakan berjumlah 6 responden, sehingga R tabel yang digunakan adalah 0,8114. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil uji validitas pada kesehatan secara umum 3 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas pada fungsi fisik didapatkan hasil seluruh item pertanyaan tidak valid. Hasil uji validitas pada keterbatasan fisik 1 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas pada keterbatasan emosional 2 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas pada fungsi sosial 1 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas pada fungsi sosial 1 item pertanyaan tidak dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada nyeri tubuh dari seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada vitalitas 3 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji pada kesehatan mental 2 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil yang tidak valid ini dikarenakan R hitung yang diperoleh kurang daripada R tabel. Hal ini diakibatkan karena kurang cukupnya informasi yang diperoleh untuk melihat konsistensi nilainya. Hasil yang secara keseluruhan pertanyaan hanya pada domain nyeri tubuh ini yang menyatakan valid, yang menunjukkan hasil ini bahwa mayoritas responden mengalami nyeri tubuh 4 minggu terakhir ini. Pada uji reliabilitas, berikut adalah tabel yang didapatkan. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai hasil uji reliable pada kesehatan umum adalah 0,765. Nilai hasil uji reliable pada fungsi visi adalah 0,250.
Nilai hasil uji reliable pada keterbatasan visi adalah 0,835. Nilai hasil uji reliable pada keterbatasan emosional adalah 0,510. Nilai hasil uji reliable pada fungsi sosial adalah 0,801. Nilai hasil uji reliable pada nyeri tubuh adalah 0,910. Nilai hasil uji reliable pada vitalitas adalah 0,663. Nilai hasil uji reliable pada kesehatan mental adalah 0,770. Item yang dinyatakan reliable adalah kesehatan umum, keterbatasan fisik, fungsi sosial, nyeri tubuh, dan kesehatan mental. Sedangkan domain yang dinyatakan tidak reliable terdapat pada fungsi fisik, keterbatasan emosional, dan vitalitas. Hal ini dikarenakan responden yang memberikan jawaban tidak memiliki konsistensi dalam mempersepsikan jawaban pada pertanyaan domain tersebut. Berikut adalah tabel hasil rata-rata scoring kuesioner SF36, di mana domain kesehatan fisik dengan item pertama yaitu kesehatan secara umum mendapatkan nilai rata-rata 47,5 dengan nilai simpangan baku 8,80. Fungsi fisik mendapatkan nilai rata-rata 87,5 dengan nilai simpangan baku 5,24. Keterbatasan fisik mendapatkan nilai rata-rata 45,8 dengan nilai simpangan baku 45,87. Nyeri tubuh mendapatkan nilai rata-rata 25 dengan nilai simpangan baku 16,43. Domain kedua yaitu kesehatan mental dengan item yang pertama adalah keterbatasan emosional mendapatkan nilai rata-rata 61,1 dengan nilai simpangan baku 25,09. Pada fungsi sosial mendapatkan nilai rata-rata 41,7 dengan nilai simpangan baku 12,91. Pada vitalitas mendapatkan nilai rata-rata 46,67 dengan nilai simpangan baku 9,31. Pada kesehatan mental mendapatkan nilai rata-rata 60 dengan nilai simpangan baku 6,69. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa domain yang memberikan skor yang paling besar yaitu domain fungsi fisik, yaitu dengan skor 87,5. Sedangkan yang memberikan skor paling rendah yaitu domain nyeri tubuh dengan skor 25. Secara umum, skor rata-rata kualitas hidup pasien pekerja pariwisata yang terkena dampak COVID-19 tergolong rendah atau buruk dengan nilai yakni sebesar 51,91. Di mana pada literatur penelitian, penilaian secara umum merupakan rata-rata dari seluruh domain kualitas hidup dan digolongkan menjadi kualitas hidup buruk jika nilai skor rata-rata kurang dari 59 dan kualitas hidup baik lebih dari 59. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan pengumpulan data pada 6 responden pekerja pariwisata yang pernah terdampak COVID-19 yaitu sebagai berikut. Pertama, instrumen dikatakan validitas apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabel yang digunakan yaitu 0,8114. Terdapat beberapa pertanyaan dari masing-masing domain yang dinyatakan tidak valid. Hal ini diakibatkan karena kurang cukupnya informasi yang diperoleh untuk melihat konsistensi nilainya. Instrumen dikatakan reliabilitas apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Terdapat beberapa domain yang tidak dinyatakan reliable. Hal ini dikarenakan responden yang memberikan jawaban tidak memiliki konsistensi dalam mempersiapkan jawaban di domain tersebut. Kedua, berdasarkan hasil data perhitungan scoring yang didapatkan menunjukkan bahwa domain yang memberikan skor yang paling besar yaitu domain fungsi fisik, yaitu dengan skor 87,5, sedangkan yang memberikan skor paling rendah yaitu domain nyeri tubuh dengan skor 25. Secara umum, skor rata-rata kualitas hidup pasien pekerja pariwisata yang terkena dampak COVID-19 tergolong rendah atau buruk dengan nilai yakni sebesar 51,91. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bye!